Shalom adik-adik, senang sekali minggu ini kita bisa berkumpul. Walaupun di rumah masing-masing, kita mau muji muliakan nama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita semua duduk yang rapi, kita mau angkat satu pujian, katakan selamat pagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau baik dan selalu baik bagi kami. Terima kasih sudah menjaga kami sepanjang minggu, dan pagi hari ini kami mau datang dengan sukacita memuji muliakan nama Tuhan. Kami rindu juga diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa ada sukacita dan sejahtera ada di hati kami, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kakak undang semuanya kita berdiri. Kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan kasih sepanjang minggu, ada mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Tuhan berikan kita untuk kita pakai untuk memuji muliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan satu pujian ini ya. Semua hari ada harinya Tuhan. Hari ini harinya
kita pakai untuk memuji Tuhan. Sekarang kita mau tetap lanjutkan pujian kita. Kita mau angkat satu pujian bahwa Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia. Mau kulitnya putih, hitam, coklat, Tuhan sayang semua warna kulit. Mau warna kulit apapun tetap Tuhan sayang ya. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Semuanya. Baik adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita mau angkat satu pujian, firman Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami, anak-anak-Mu, mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami semua. Berkati kakak Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kami bisa mengerti dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi adik-adik di rumah. Apa kabar? Adik-adik di rumah senang bisa berjumpa hari ini. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kamu melihat bahwa ada orang yang melakukan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada? Coba, pernah dengar ada ular berubah menjadi tongkat? Belum pernah? Ya, sakit sembuh. Misalkan sakit yang tidak ada obatnya, tetapi tiba-tiba Tuhan berkata, "Terus!" dengan seketika langsung sembuh. Hari ini kita akan dengarkan bagaimana tanda mujizat yang luar biasa dari kisah tentang Musa. Yeay! Masih ingatkah kalian tentang Musa? Siapakah Musa dan dari manakah asalnya? Masih ingat cerita minggu-minggu yang lalu? Nah, adik-adik yang di rumah, Musa adalah orang Israel. Orang Israel yang pada waktu dia lahir, dia harus diselamatkan dengan dia dihanyutkan ke dalam air di sungai Nil dan diselamatkan oleh Fitri Firaun. Karena itu nama Musa artinya diangkat dari air. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu dia diselamatkan oleh Putri Firaun, akhirnya dia harus tinggal di istana Firaun di Mesir pada waktu itu. Wah, senang ya jadi anak raja. Musa hidup dibesarkan di Mesir. Nah, suatu ketika dia di Mesir, adik-adik coba kita baca kebenaran firman Tuhan dengan di Alkitab kita Keluaran 3 ayat yang ke-9, 10 ya. Semuanya sudah dapat? Kakak buka dan kakak kasih pembatas talinya. Nah, sudah semua? Coba Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-9, 10 kakak baca ya. Demikian firman Tuhan, "Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya Musa besar di istana Firaun pada waktu itu di Mesir. Ketika itu dilihat bahwa orang-orang Mesir menyiksa, membuat menderita dengan kerja paksa orang-orang Israel. Ternyata mereka harus seperti budak adik-adik di bawah jajahan oleh Mesir. Israel sangat sengsara, sangat menderita. Coba kamu tanya, masih ingat Indonesia dijajah oleh bangsa asing berapa? 350 tahun bukan? Tapi kalau orang bangsa Israel 430 tahun. Waktu itu Mesir sangat berkuasa, sangat jahat. Dia memerintahkan orang-orang Israel untuk kerja paksa. Nah, ketika itu mereka berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong selamatkan kami, karena kami begitu sengsara." Adik-adik tahu bahwa betapa sengsaranya orang-orang Israel pada waktu itu, dan mereka hanya bisa berseru kepada Tuhan. Sehingga di pasal 3 ayat 9 tadi, Tuhan akhirnya turun dan berkata mengutus Musa. Nah, pada waktu itu ketika Tuhan mendengar seruan orang Israel, Tuhan pun berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan mengutus dia untuk menyelamatkan umatnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada waktu Musa ada di Mesir, nah penderitaan yang dialami oleh orang Israel, sampai suatu ketika dia melihat ada orang Israel yang dibunuh oleh orang Mesir, tetapi dia menyelamatkannya. Karena dia ketakutan, akhirnya dia lari dan dia pergi ke tanah Midian.
Di sana apa yang terjadi adik-adik? Ketika Musa berada di sana, dia menyelamatkan orang-orang para domba pemeliharaannya dia, miliknya adalah Tuan Yitro. Jadi dia suka mengembalakan kambing domba milik Yitro pada waktu itu. Nah, sampai suatu ketika Tuhan pun mengutus malaikat Tuhan untuk apa? Untuk berkata kepada Musa. Ketika dia pergi ke Gunung Horeb, tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya. Dia lihat bahwa wah, ada yang terang benderang di tengah-tengah semak duri itu. Cahaya yang menyala-nyala. Ternyata itu adalah nyala api. Yang luar biasanya, semak duri itu tidak terbakar. Adik-adik bisa bayangkan kalau kita melihat bahwa kalau ada sedikit api saja, maka tidak ada yang terselamatkan, pasti semuanya apa? Pasti semuanya akan terbakar. Tetapi berbeda, Tuhan dengan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa pada waktu itu, dan dia berkata kepada malaikat Tuhan, ketika dia berkata, wah, tidak terbakar, dan Tuhan pun berseru, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana engkau injak adalah tanah yang kudus. Jadi pada waktu itu Musa harus menanggalkan kasut. Kasut apa ya kakak Ana? Kasut adalah alas kaki. Jadi orang Israel ketika melihat bahwa tempat di mana kudus bagi Tuhan, kita harus menanggalkan kasut kita, atau alas kaki, atau sepatu, atau sendal. Kita harus tanggalkan. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia akan utus ke Mesir untuk menyelamatkan umatnya dari kesengsaraan orang Mesir atau Firaun. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu dia berkata, Tuhan, kalau nanti aku pergi kepada orang Israel, terus mereka bertanya, siapakah Allah? Kemudian dia berkata, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyangmu. Nah, kemudian dia berkata lagi, Tuhan, lalu nanti kalau mereka, gimana kalau mereka nggak percaya kalau aku diutus olehmu? Kemudian Tuhan berkata, sekarang Tuhan memberikan tongkat kepada Musa. Sekarang apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berkata, lemparkan tongkat itu. Dan dia kemudian lemparkan ke tanah, dan seketika itu tongkatnya berubah jadi ular. Adik-adik, luar biasa sekali mujizat, tanda mujizat yang Tuhan lakukan untuk diperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang mengutus dia untuk membawa mereka keluar dari kesengsaraan Mesir. Nah, adik-adik ketika itu dia lihat, bagaimana tongkatnya kok berubah jadi ular? Wah, kemudian Tuhan berkata, nah Musa, coba kamu pegang ekornya. Adik-adik berani tidak kalau pegang ekor dari ular? Ih, geli, benar gak adik-adik? Habis itu ada yang berkata, takut pegang ular. Nah, kemudian apa yang terjadi kisah selanjutnya adik-adik? Adik-adik gak perlu takut. Coba kita dengarkan kembali gimana kelanjutan dari kisahnya. Kemudian habis adik seketika itu dia pegang ekornya ular. Si Musa, dia pegang ekornya, kemudian tiba-tiba seketika kembali lagi menjadi tongkat yang diberikan Tuhan. Lalu kemudian, Tuhan, gimana kalau mereka gak percaya lagi? Oh, kemudian Tuhan berkata, Musa, sekarang mana tanganmu? Ini Tuhan. Nah, masukkan ke dalam bajumu. Akhirnya Musa pun taat, dia masukkan ke dalam bajunya. Kemudian sekarang keluarkan. Dia keluarkan. Tanganku kok putih-putih semua, tolong. Nah, adik-adik apa yang terjadi? Aduh, gimana Tuhan? Ini tanganku. Musa berkata demikian. Kemudian Tuhan berkata, Musa, jangan takut. Sekarang masukkan ke dalam bajumu kembali. Dia masukkan. Coba adik-adik tangannya masukin.
yang tadi seketika tangannya penuh dengan putih-putih, penyakit kusta, menggerogoti tangannya, tiba-tiba dia keluarkan 1, 2, 3, hap! Wah, tanganku kembali, hore! Wah, tangannya kembali. Yang tadi putih-putih, sekujur tangannya dan penyakit kusta menghinggapinya, seketika itu pun menjadi sembuh. Tapi sampai situ dia berkata, Tuhan, bagaimana kalau orang Israel tidak percaya aku Engkau utus? Coba adik-adik bayangkan bagaimana ya dengan perasaannya Tuhan saat itu. Musa, kalau mereka tidak percaya juga dengan tanda mujizat yang pertama ataupun tanda mujizat yang kedua, sekarang tanda mujizat yang ketiga, apa Tuhan? Kemudian Tuhan berkata, ambillah air sungai Nil. Nah, adik-adik ingat nggak air sungai Nil, sungai yang terpanjang di dunia, betul adik-adik? Kemudian diperintahkan ke sana, ambil airnya. Kemudian buang, lemparkan ke atas tanah yang kering. Maka seketika itu juga air itu akan berubah menjadi darah. Benarkah Tuhan? Nah, 3 tanda yang dibuat oleh Tuhan dengan memakai Musa. Musa kembali lagi ragu. Dia tidak percaya, Tuhan, aku kan gak pandai ngomong Tuhan. Aku berat lidah. Aku berat mulutnya untuk ngomong. Gimana dong? Terus Tuhan berkata, Musa, Musa. Terus Tuhan berkata, siapa yang menciptakan mulut? Siapa yang menciptakan orang buta atau orang tuli? Yang melihat ataupun yang buta? Coba adik-adik, bukankah aku Tuhan, Musa? Kemudian Musa berkata, ya Tuhan, aku sejak dulu bahkan sekarang ketika Engkau memanggil aku berfirman, aku tidak bisa bicara Tuhan, aku berat lidah, aku tidak pandai. Kemudian Tuhan menjadi marah, Musa, aku Tuhan yang akan menyertai dan memberkati lidahmu. Kamu akan mengatakan apa yang aku perintahkan, apa yang aku firmankan. Bukankah ada Harun, orang Lewi, kakak saudaramu laki-laki itu? Aku akan memberikan dia kepadamu. Ketika dia melihat engkau, dia akan bersuka cita. Jangan khawatir, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan juga lidah Harun. Wah, sekali ini Musa percaya diri. Dia siap untuk pergi diutus oleh Tuhan untuk menolong, menyelamatkan orang Israel dari kesengsaraan Mesir. Jadi Tuhan menyelamatkan umatnya dengan memakai Musa, adik-adik. Maukah engkau yang ada di rumah dipakai oleh Tuhan? Hari ini kita belajar ketika Tuhan mengutus, memerintahkan, mengirim untuk kita pergi, maka kita harus berkata, siap Tuhan, aku siap pergi kemana aja untuk aku bisa menolong orang lain, bisa membawa kabar sukacita keselamatan bagi orang lain. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar setiap sengsara kita. Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, pelajaran ketiga adik-adik yang di rumah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda yang heran, tanda-tanda mujizat yang hebat. Seperti tadi, tongkat bisa ular bisa jadi tongkat. Wah, luar biasa kan Tuhan? Tuhan juga bisa memakai kalian di rumah sekalipun kalian masih kecil. Tapi kalian bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi utusan-utusan Kristus, utusan-utusan ciliknya Tuhan yang gagah berani. Sekarang adik-adik, bagaimana mereka akhirnya Musa dan Harun pergi ke Mesir dan mereka diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Mesir. Hari ini kita akan belajar ayat hafalan kita di dalam Yesaya. Kakak sudah
memakai batasan di Yesaya 6 ayat 8. Nah, adik-adik boleh sama-sama yuk kita buka benar firman Tuhan Yesaya pasal 6 ayat ke-8b saja. Sudah dapat semua? Katakan amin. 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 Kakak mau lihat sebelah sini adik-adik. Amin. Sudah dapat semua? Oke, sekarang kita baca sama-sama yuk dari Alkitab kita Yesaya 6 ayat 8b. 1, 2, 3. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yeay. Adik-adik sudah bisa? Coba kita tutup dengan memberikan tanda tali pada pembatas Yesaya 6 ayat 8 tadi. Kita tutup sama-sama ya kita. Lalu kita hafalkan sama-sama yuk dengan cara kita. Yuk supaya mudah. Yesaya 6 ayat yang ke-8 bagian B. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi Tuhan rindu untuk kita ketika kita mendengarkan suara Tuhan untuk kita. Siapa yang mau pergi untuk Tuhan? Maka kita bisa bersama-sama dengan sikap yang tegap, siap berkata, ini aku, utuslah aku. Nah, adik-adik di rumah, coba kakak mau ulang lagi dengan kita bermain pedang dan firman. Masih ingat kalau pedang kita keluarkan pedangnya, dan kalau firman kita angkat firman Tuhannya. Sudah? Siap? Kita mulai. Pedang, hop, pedang, hop, firman, hop, firman. Yeay. Kita buka yuk Alkitab kita kembali Yesaya ayat hafalan hari ini 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8b. Kakak berdoa untuk adik-adik yang di rumah untuk tidak takut. Berserulah, berdoalah, rajin kepada Tuhan apapun keadaan kita. Seperti orang Israel ketika mereka sengsara, mereka menderita, mereka dalam kesusahan, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan juga mendengarkan doa kalian ketika kalian berseru minta tolong sama Tuhan. Yang kedua, jangan takut bahwa Tuhan mengutus kita, maka Tuhan akan beserta dengan kita. Oke adik-adik, dan Tuhan juga akan memberkati kita, memperlihatkan keselamatan dan mujizat, tanda-tanda mujizatnya. Sekarang tundukkan kepala, lipat tanganmu, tutup mata, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan memakai kami semua menjadi utusan-utusan Kristus, utusan duta-duta ciliknya Tuhan, untuk membawa kabar keselamatan bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan kabar baik sehingga orang lain boleh mengenal Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjadi utusan Kristus dimanapun kami berada untuk membawa orang lain percaya Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Bye, shalom. Adik-adik, kakak percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan adik-adik, saat ini kalau adik-adik yang memberikan persembahan di rumah, jangan lupa masukkan ke celengannya ya. Dan Tuhan memberkati semua yang adik-adik berikan, dan pada waktunya bawa persembahannya ke gereja. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan terima kasih Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kasih Tuhan untuk kasih sayang.
kami sudah selesai Tuhan beribadah. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar memberkati kami. Jadikan kami anak yang selalu taat setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, pertemukan kami minggu depan untuk kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan. Bahkan persiapan kami untuk Natal kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan menutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan, sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.